Sekarang saya mau konsul nih Bu nih. Boleh, boleh. Nah, kita udah agak lama gangguan pernapasan. Udah lama. 6 tahunan Bu nih. Waduh, Sekarang agak drop banget Bu. astagfirullahaladzim ya. Sebutan itunya kan bronkitis atau apalah Bu lah. Oh, Tidur juga, duduk, kaki bengkak. sirkulasi cairan bagian bawah tidak bisa dimanage. Mengendap di Kaki bengkak gitu. Jadi Iya, penyebab bengkak itu Bu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Taman Singanis, alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Amin. Biasa dengan saya Dudi di tim online Taman Singanis dan Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Berkali-kali kita senang sekali Bu, Ibu sehat, bisa datang lagi ke sini. Ya. Berbagi sama teman-teman Taman Singanis di mana saja Bu. Ya. Ayo. Sekarang saya mau konsul nih Bu nih. Boleh, boleh. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah banyak manfaatnya buat yang di rumah mungkin punya kasus sama seperti saya Bu. Ya. Bukan saya sih Bu, adik saya Bu. Oh gitu. Jadi Bu, adik saya ini Bu perempuan. Usia? Adik langsung Bu nih. Oh. Berarti sekitar 44 tahun berarti usianya. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, emang Bu sakitnya udah agak lama, gangguan pernapasan. Sudah lama Bu, 6 tahunan Bu. Waduh. 6 tahunan. Sempat dirawat. Baru sekarang ya? Sekarang agak drop banget Bu. Astagfirullahaladzim ya. Sempat dirawat di Rumah Sakit Paru-Paru Cisarua Bu. Oh. Sebutan itunya kan bronkitis atau apalah Bu lah. Sudah pasti sesak napas, badan kurus, batuk iya. Pasti batuk. Pasti batuk. Pucet. Ya. Dingin. Gitu, lemah sekali. Nah, begitu Bu. Males makan. Pasti jalan juga Bu. Ya. Nggak bisa jauh. Ya. Iya. Sesak napas soalnya. Jarak tertentu berhenti. Biasanya sih aktivitas nyuci pakai mesin cuci kan Bu ya, ke mesin cuci kan dekat, sedikit-sedikit bisa. Nah sekarang ini Bu, dropnya banget. Tidur juga, duduk gini, kaki bengkak, nah gitu Bu. Bengkak karena obat? Saya kurang tahu persis Bu ya, soalnya sebelumnya sih nggak bengkak begitu, kan sekian tahun nggak bengkak Bu, nggak bengkak. Artinya di rumah itu udah nggak minum obat Bu, karena adik juga udah bosen dengan obat. Iya. Kemarin sih sempat ke dokter lagi, dikasih obat, saya bilang kalau ngerasa kurang baik, kurang enak, jangan teruskan. Gitu Bu, baru kemarin. Nah, saya yakin sih kasus ini bukan kasus khusus Bu. Artinya banyak orang kena begini, kebetulan adik saya kena begitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman di rumah, siapa saja yang punya kasus yang sama, ini Bu bisa jadi solusi terbaik, pendekatan tradisional, alami, berdasarkan sisi cara pandang Bu Endah, sisi cara pandang Taman Singanis Bu. Bisa di-share ke teman-teman Bu. Dan buat saya juga, buat adik saya Bu. Ya. Silakan Bu, gimana Bu? Ya, kalau batuk ya. Iya, betul Bu. Kemudian tadi bronkitis ya. Sudah berobat lah. Sudah. Terapi di apa namanya itu? Rumah Sakit Paru-Paru. Ya, Rumah Sakit Paru-Paru bukan sanitarium ya. Ya, jadi itu sudah memang kelemahan paru-paru yang sudah kronis gitu kan. Itu sudah 6 tahun lagi ya. Betul. Ya, karena tadi tidak ada penanganan secara mandiri, karena tadi ketidaktahuan banyak sekali ya. Jadi karena masyarakat tidak tahu penyakitnya berasal dari mana, terus bagaimana caranya mengobati atau solusinya seperti apa, sehingga terus akhirnya menjadikan berat gitu kan. Ya, karena paru-paru itu satu organ yang sebagai organ pernapasan, ya pastinya olah nafas gitu kan. Tapi udah dilakukan olah nafas ketika seperti belum sekarang Bu, kalau pagi itu keluar berjemur saja, berjemur tapi sih Bu, tidak olah nafas. Enggak, olah nafas khusus enggak Bu, berjemur, duduk. Jadi sebetulnya kalau
paru-paru itu kan mempunyai alveoli, gelembung-gelembung Ya. paru-paru itu yang memang harus kembang kempis, harus ada olahraganya ya, harus dilatih atau dia harus terus-menerus digerakkan itu dengan olah nafas Olah tadi. nafas, Bu, ya? Jadi bukan berjemur atau Tidak jalan hanya, oh, ya iya, kaki, iya. bukan, tetapi Iya, olah iya. nafas, benar-benar olah nafas. Iya, iya, iya. Ambil nafas panjang, tahan sebentar, tiup. Iya. Tetapi lebih apa ya, lebih bagus lagi kalau sekalian berjemur kayak gitu. Jadi Iya, iya. bukan berjemur saja atau bukan olah nafas saja gitu. Jadi dua-duanya tuh lebih bagus. Kemudian juga karena paru-paru itu organ yang bertanggung jawab terhadap sirkulasi cairan bagian atas. Jadi karena tidak apa ya, kerjanya untuk sirkulasi cairan itu tidak maksimal, sehingga cairan menjadi mengental ya, Mengental, Bu, ya. menjadi slem kayak gitu, Iya. sehingga karena banyaknya slem sehingga membuat sesak napas. Iya. Jadi kan tetap aja ya paru-paru ini diperkuat gitu kan. Iya, iya. Itu harus olah nafas, berjemur. Nah, karena paru-paru itu memang organ yang membutuhkan vitamin C, tapi bukan vitamin C yang tablet atau kapsul atau apa, tapi vitamin C yang kompleks maksudnya ya. Jadi itu memang harusnya jeruk peres murni gitu. Itu kalau pengalaman saya dulu pernah sakit batuk terus menerus tidak bisa sembuh selama 6 bulan, bukan 6 tahun ya, 6 bulan. Karena itu kesedihan, selalu nangis mulu, Nah, gitu. itu ya. Selalu nangis terus, sehingga paru-paru ini menjadi apa ya, terkuras energinya. Jadi masuklah angin atau dingin atau apapun, akhirnya menjadikan kasus gitu. Jadi satu tadi ya sudah, kesedihan itu dikesampingkan, nggak usah di apa ya, tidak dipelihara ya. Disimpan dulu, dikotakin. Jangan dipelihara kesedihan itu. Bagaimana kita harus sembuh, harus menjadi manusia yang berguna, karena masih ada anak juga gitu kan. Nah, jadi minum jeruk peres yang manis itu 4 sekaligus. 4 jeruk itu sekaligus diperes jadi 1,5 gelas atau hampir 1 gelas. Blending itu ya, itu murni, jadi itu setiap hari sekali sehari kayak gitu. Nggak boleh pakai gula, Bu? Udah manis. Oh, udah manis. Sudah manis, sudah enak sekali itu, sudah nggak pakai gula gitu kan. Nah, kan ada rasa dingin karena energinya kan begini, paru-paru itu yang membuat energi. Nah, bersama dengan udara ya. Jadi kalau kita bernafas, menghirup udara, kemudian bercampur dengan makanan minuman atau cing bahasa akupunturnya cing, mereka kemudian menjadikanlah itu energi, itu menjadi energi. Nah, energi itu nanti kalau kelebihannya disimpan di ginjal, ya kan? Nah, karena energi yang disimpan di ginjal, energi di ginjal kan minus. Jadi si ginjal ini mempunyai tanggung jawab sirkulasi cairan bagian bawah. Sirkulasi cairan bagian bawah tidak bisa dimanage, mengendap di kaki. Bengkak itu, jadi penyebab bengkak itu, Bu ya. Nah, karena energi paru-paru sudah minus, si ginjalnya ya minus energi juga. Akhirnya tidak bisa memanage juga cairan tubuh bagian bawah, akhirnya cairan mengendap di kaki gitu ya. Jadi pertama kali kan ya paru-parunya dulu di-manage gitu ya. Jadi bukan ginjal dulu ya. Jadi paru-parunya. Jadi kalau saya punya masalah paru-paru yang berat seperti itu, saya minumnya tuh susu cair kaleng ceberuang tadi. Udah itu. Karena saya ya nggak gitu suka, ya saya mesti panaskan. Untuk kekuatannya ya, jadi kasih sedikit madu. Itu setiap kalau saya mau tahajud supaya saya tidak ngantuk, supaya ada kekuatan, minumnya susu itu ditambahin madu gitu. Ya. Untuk 1 gelas madunya segimana, Bu? 1 sendok makan? Bisa juga, bisa, Bu, ya? Iya. Iya, Bu, ya? Kalau suka manis bisa 1 sendok makan, kalau nggak suka manis setengah sendok makan kayak gitu. Tapi kalau saya pakai kopi. Oh, gitu. Itu kalau udah agak kesehatan kayaknya, Bu. Enggak. Ya gimana wong namanya susu gitu kalau nggak ada sedikit bau rasa kopi gitu kayak kurang mantap, sehingga kayak ogah-ogahan gitu ya. Kan gini,
awal energi si paru-paru ini awalnya dari lambung nih, dari Iya. pusat lambung itu. Hmm. Jadi kalau lambungnya tidak di apa tuh, Iya. tidak dibenerin energinya juga, Iya. Nggak ada ya bahannya Bu ya. nah jadi lambungnya juga harus Hmm. dibenerin pakai kudu laos itu. Hmm. Kudu laos itu apa aja Kudu ya? laos itu mengkudu, Bumbu dapur. lengkuas, banyak itu kayaknya Bu. Pokoknya yang ada di dapur. Heeh. Ada kunyit, Heeh. ada kencur, ada laos, ada jahe, ada serai. Iya. Udah cukup itu Oh aja. iya, iya. Kalau ada mualnya, kalau nggak ada mualnya cukup ini. Tapi kalau ada ditambahin apa namanya kapulaga, Kapulaga, kayu manis gitu kan, kompletnya nih. Iya. Nah, yang paling penting ketumbar. Ketumbar ini penting sekali juga. Karena ketumbar ini menguatkan pencernaan, menguatkan paru-paru, menguatkan jantung. Oh. Ya kan? Ketumbar Oh, ini iya, paling iya, penting, iya. jangan lupa ketumbarnya. Nah, ini sisi lambung dibenerin juga, paru-paru dibenerin juga, kayak gitu loh tuh. Jadi, Iya, iya. jadi kalau saya minumnya si kudu laos ini, tapi nafsu makannya kurang kalau kudu laos aja. Iya. Aduh, tambah beras kencur. Tambahin beras kencur. Beneran. Jadi gimana lah, habis penyakitnya begitu parah ya. Iya. Sehingga Emang iya sih Bu, akhirnya kan merembet lemah. ke sistem yang lain Bu ya. Iya, karena lemah itu harus ada energinya lah. Energi itu kan harus digiling pakai si lambung ini. Iya. Nah, lambung ini kan butuh sesuatu yang merangsang selera. Nah, kalau selera makannya nggak ada, ya nggak makan, males makan. Ya, untuk menimbulkan selera makan itu pakai beras kencur tadi. Gampang lah, beras kencur di mana-mana Bu. aja ya. Wis lah. Jadi ada Bu ya, Aja kayak gitu, bajamu. Bu, bentar Bu, supaya ketangkep Bu ya, sama saya dan sama teman-teman. Ya, ribut Iya. apa gimana? Pertama, kesedihan tadi Bu ya. Ya, Nah, kesedihan yang tidak- berkepanjangan. Itu berarti harus cek dulu tentang itu. Dan kalau ada berarti kesampingkan Bu ya, untuk penyembuhan Iyalah. selanjutnya Bu ya. Kalau kesedihan ini dipelihara, terus ini nggak bisa. Iya. Mentok Bu ya. Ini harus diselesaikan dulu. Mm. Apa kesedihannya? Makanya sekarang kemarin yang ada pertanyaannya karena mertuanya sedih karena mertuanya. Mertuanya kesampingkan. Bukan. Jadi dia harus mengerti mertua itu apa gitu Iya, loh iya, ya. Kewajibannya si menantu terhadap mertua itu Iya, apa. iya. Lah kalau nggak ada mertua ya suaminya nggak ada toh, kayak gitu kan. Oh iya pula iyalah. Mau anaknya aja mertuanya mau gitu, nggak mau lah ya lucu. Jadi harus matur nuwun sama mertua. Iya, iya, Dia sudah jadi 100% kamu ambil enak aja. Ya gitu kan. Nah, Jangan baper pokoknya Bu ya. Nah, selesai kayak gitu jadi itu. Selanjutnya kan tadi susu Bu ya. Nah, susu ini konsumsinya Bu. Oh, sebelum susu tadi jeruk Bu ya. Karena vitamin C itu dibutuhkan, tapi vitamin C murni ya, yang alami Dari ya, jeruk, bukan yang diperas. tablet-tablet gitu, bukan. Ya Iya. itu memang dibutuhkan paru-paru, tapi tidak pas malam atau apa. Ini kan urutannya kan tadi tahajud dulu, apalah kayak Bangun pagi, malam, pagi gitu ya. kayak gitu. Olah Sebelum sholat subuh napas. mungkin. Ya Bu ya. Ya, Olah napas sambil berjemur. ya. Hmm. Terus baru minum tadi yang hangat untuk lambungnya. Heeh. Jeruk nantilah siang-siang jam 10 Oh, iya, iya. gitu. Kudu laos, beras kencur itu kudu laos kapan Bu? Habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Berikutnya beras kencur bisa juga habis itu langsung Bu ya. Bukan, jadi tadi kan susunya sebelum sholat subuh, Minum susu. setelah sholat subuh baru beras kencur sama kudu laos. Beras kencur kudu laos. Ini kita sebut beras kencur sudah umum ya. Nah, kudu laos ini produk Taman Seringanis Bu ya. Tadi bahannya yang tadi Bu ya. Iya, bahan bumbu dapur. Iya, gampang bahan bumbu banget, dapur ya. Itu pagi-pagi. Terus Baru olah nafas. Olah nafas. Iya. Iya, ya, olah Terus nafas. makan pagi. Habis makan pagi, terus nanti jam 10 baru suruh sampai jam 11 gitu suruh. Untuk makan pagi Bu, ada saran khusus makanan atau larangan makanan atau gimana Bu? Untuk makan Bu? Ya, kalau nih paru-paru itu kan sensitif terhadap pedas. Jadi kalau paru-paru dalam keadaan yang sedang menderita gitu, ya sebaiknya jangan pedas. Kalau pedas nanti meler lagi atau sakit perut, kayak gitu aja. Oh iya, iya, iya. Tentang tadi adik saya itu tidurnya, pokoknya tidur berarti yang bisa dulu sementara begitu paling Bu ya. Sekarang dia tidur pagi enggak? Maksudnya gitu Bu ya. Iya, kan nggak boleh tidur pagi. Iya, iya, iya.
Kemudian kalau itu pas jam lambung dan limpa, Iya, itu bisa nambah slam Bu ya. Tidur ya pagi ya. badannya nggak mau kerja. Iya, Ya, iya, gitu. Nah, harusnya tidur siang enggak, antara jam iya, 1 iya, jam iya, 3 itu. Nah, itu mesti ditanya iya, semua. iya, iya. Gitu. Nah, sore tidur enggak jam 5, jam Hmm. 4, jam 5 habis sholat asar Hmm. tidur enggak gitu kan. Nah, ya itu kan jam-jam ginjal. Iya. Jam ginjal lagi kerja, nah dipakai tidur, lagi enggak kerja juga kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau untuk menguatkan ginjal ya bisa pakai apogagan bisa. Hmm. Tapi yang penting tadi paru-parunya dulu. Iya. Jadi kalau untuk Yang utama yang itu Bu ya. kakinya bengkak bisa pakai kumis kucing, meniran, sama pegagan. Hmm. Kumis kucing, meniran, pegagan untuk menyedot ya, untuk Iya. merangsang keluarnya cairan yang menggenang di kaki tadi. Kumis kucing, Kucing, meniran, meniran, pegagan. pegagan. Gitu. Untuk Iya, bagaimana sih apa namanya air-air yang menggenang di bawah kulit itu bisa dikeluarkan. Itu mungkin bisa dikonsumsi sebelum tidur kali Bu ya. Kalau Jangan biasanya waktu mau pegagan. tidur malam nanti pipis terus ya. Oh gitu ya. Iya, Oh. siang aja. Oh siang Bu ya. Ya, supaya pipis siang masalah. Kalau malam mengganggu tidurnya. Iya, iya. Iya, gitu. Oh ya, tadi kesediaan udah, susu, olah nafas, sebelum Terus berjemur Bu ya. ya, Minum beras Terus, kencur, kudu laos, kudu laos, tidur siang. tidur siang, jangan tidur pagi. Iya, iya. Tadi makan berarti walaupun sedikit gitu Bu ya. Ya. Kalau nyemil-nyemil gitu nggak masalah Bu. Yang Untuk penting ngisi. kalau paru-paru itu butuh protein. Nah, Jadi, protein Bu ya. iya kaldu, kaldu daging, kayak kaldu ayam, kayak telur, Iya. telur rebus. Itu jadi paru-paru butuh protein, paru-paru butuh kalsium, kan susu ya. Iya. Butuh vitamin C itu. Nah, protein itu yang paling murah ya tadi telur. Iya, iya. Direbusnya cukup kali Bu ya. Ya kalau doyan. Kalau bikin di dadar bisa. Diapain. Yang penting selera. Insya Allah sih berselera. Nanti kalau minum pencernaannya diperbaiki dulu, insya Allah berselera. Apalagi ditambah olah nafas, ditambah ada yang perhatian. Kalau kesedihan dan sebagainya itu melankoli. Namanya melankolis gitu butuh diperhatikan. Butuh ada orang yang peduli gitu. Tapi kalau ada yang diemin aja, dia mau mengadu kemana? Kita mengadu ke ibu, ya ibu juga nggak ngerti apa-apa. Nah, itu pentingnya, Dut. Nah, anak yang tertua harus nengokin sana sini terus tiap hari. Gak sampai lengah kayak gini ya. Iya, ada yang ditanyain lagi. Saya kira sih tadi uraian cukup bahan buat saya sampaikan sih Bu. Ya. Nah begitu teman-teman di rumah. Ini benar-benar kasus pribadi di keluarga. Saya pikir sih ini kan Bu emang kasus, bukan kasus khusus Bu ya. Gangguan pernapasan saya juga malah mengalami istilahnya. Karena mengalami gitu. Ibu gejalanya kayak gimana Bu waktu kalau Ibu ini mungkin gejala berbeda dengan adik saya, teman-teman mungkin ada yang sama dengan gejala batuk, banyak slam, tidak bisa tidur berbaring, ya, itu mirip. Tidurnya di gini. Ya sama mirip. Meja, tapi bunyi. Oh gitu ya. Oh ini enggak. Hanya ada kayak suara dahak Bu ya. Ya, itu berdenyitnya. Namanya mengi kalau orang Jawa. Itu kayak gitu. Ke dokter berkali-kali juga sampai 3 kali dokter spesialis paru ya. Di ronsen tapi nggak ada masalah gitu. Tadi jangan dikira ya kalau dokter itu kan physician, physician itu kan fisik aja. Bahwa atau emosi kalau di dalam ilmu akupunktur kan penyakit itu dari penyakit dalam, itu emosi, penyakit luar, hawa udara kan gitu ya. Nah, itu penyakit emosi itu hanya dia sendiri yang bisa. Tidak ada alat deteksinya Bu ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kalau kecuali diri sendiri. Iya. Nah, diri sendiri ini juga harus disupport. Ya saya kira sih Bu ini luar biasa Bu. Dan yang sudah dilakukan yang disebutkan tadi hanya sepertinya berjemur dan minum susu Bu. Minum susu ya. Berjemur ya, olah napas belum Bu? Olah napas belum, jeruk sepertinya belum. Pencernaan belum. Iya, pencernaan belum, makan ya mungkin semaunya kayaknya. Lagi mau apa, nggak bisa apa. Harus protein. Protein, kalsium, vitamin C. Ambil nafas, tahan, tiup. Istirahat. Ambil nafas, tahan, tiup. Istirahat. Sampai 10 kali. Terus balik. Belakangnya dijemur sambil olah nafas 10 kali. Seminggu selesai sudah.
itu bisa mengalahkan 6 bulan, ya ampun. Gitu. Dulu di Taman Singanis ini setiap kunjungan datang pagi itu pasti olah Olah napas nafas dulu, Bu. dulu. Bahkan ibu langsung tuh yang naik Iya, bangku. mimpin olah nafas. Iya, Ya. pagi-pagi. Insya Allah teman-teman nanti ada video khusus untuk panduan olah napas. Tidak hanya untuk gangguan gitu kan, Bu, olah napas itu kan? Ya, Iya, Bu. Mm-mm. ya supaya terhindar ya paru-parunya supaya disayang-sayang supaya bisa terhindar dari Mm-mm. mungkin virus TB Ya. kayak apa, bakteri apa kayak apa. Mm-mm. Ya, paling bagus ya olah nafas Dan dia emang walaupun termasuk berduduk pengolah nggak energi apa-apa. kan, Bu? Ya, nanti Iya. kan keringetan kalau udah Iya. gitu, berkeringat. Artinya Ya. secara itu imunitas terbangun Ya. optimal, Bu, gitu. Jadi kalau di dalam tubuh kita full dengan oksigen, nggak ada penyakit kayak gitu. Nah, begitu teman-teman. Bu, mudah-mudahan khususnya adik saya nih, Bu, Ya. bisa tertangani Ya. dan sehat kembali seperti biasa. Iya. Begitu juga teman-teman Taman Singanis di rumah, Bu, Ya. mendengar ini kasus sesama. Ya. Ini insya Allah sangat bermanfaat. Dan Amin. tentu saja Ibu sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Nah, teman-teman, ini untuk konsultasi khusus saya sendiri. Alhamdulillah sudah ada yang di-share dari Bu Endah. Insya Allah manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.